Itu siapa yang ambil air malam-malam gini? Kok itu kayak Bu Anya ya? Coba aku cek deh. Bu Anya, ngapain Ibu ambil air malam-malam begini di rumah saya? Bu Dewi, maaf ya, saya cuma minta air dikit Bu buat nyiram tanaman. Soalnya air saya lagi mati. Nyiram tanaman malam-malam begini, Bu? Iya, soalnya tadi siang panas banget Bu. Ditambah saya juga sibuk, makanya baru nyiram tanamannya sekarang. Bu Dewi, kenapa pagi-pagi udah cemberut gitu? Ada apa? Ini loh Pak RW, tagihan air saya naik terus 2 bulan belakangan ini. Padahal saya pemakaiannya nggak beda dari biasanya. Emang biasanya kamu bayar berapa per bulannya? Biasanya saya cuma bayar 50.000 sampai 100 Pak RW. Tapi udah 2 bulan ini tagihan air saya naik jadi 300.000. Wah, aneh juga Bu. Jangan-jangan ada kebocoran di pipa airnya. Udah saya cek, gak ada yang bocor. Bahkan sampai ke semua keran juga udah saya periksa, semuanya rapat kok. Kalau begitu harusnya tagihan gak bakal naik. Apa mungkin ada yang pakai air Ibu tanpa sepengetahuan Ibu? Hah? Pakai air saya? Masa sih Pak RW? Kira-kira siapa yang tega pakai air saya? Ya siapa tahu ada tetangga yang diam-diam numpang. Kadang orang kalau butuh bisa nekat. Atau jangan-jangan keluarga Ibu sering lupa matiin keran ya? Enggak Pak RW, saya selalu pastikan keran di rumah saya mati. Lagi pula yang pakai air di rumah saya ya cuma saya, suami saya, dan anak saya. Apa bener ya kata Pak RW ada yang curi air saya? Tapi siapa? Zaman sekarang susah nebak orang Bu. Kadang orang kelihatannya baik-baik aja, tapi di belakang kita suka aneh-aneh. Apalagi kalau soal uang. Tapi masa harus sampai curiga sama tetangga Pak? Apalagi tetangga saya Bu Anya. Dia kan orang kaya Pak RW. Iya juga ya, masa cuma dia harus nyuri? Kan gak lucu. Buat sekarang coba Bu Dewi awasi dulu aja. Siapa tahu ada orang diam-diam sambung pipa buat nyuri air Ibu. Saya sih ngerasa semuanya aman-aman aja. Tapi kalau bener ada yang gituin, saya harus ngapain Pak RW? Pertama lihat dulu siapa yang nyuri. Kalau ketahuan, coba bicarakan baik-baik. Tapi kalau dia nggak berubah, Bu Dewi bisa langsung lapor ke saya. Nanti biar saya tangani. Iya deh Pak RW, saya coba awasi dulu. Tapi semoga dugaan kita semua salah ya Pak RW. Bu, bulan ini kita bayar airnya berapa ya? Cuma 20.000 kayak biasa. Untung kita bisa irit air ya Pak. Wah, kok kita irit banget, padahal di luar sana pada ribut soal tagihan air naik. Iya Pak, mungkin kita ini emang lebih pinter ngaturnya. Tapi kok Bapak ngerasa aneh ya Bu? Aneh kenapa Pak? Udah 2 bulan ini kita cuma bayar air cuma 20.000. Padahal biasanya kan bayar air itu sampai 200.000 per bulan Bu. Hehehe, ya itu tadi Pak, kita kan udah mulai hemat, gak boros lagi. Tapi perasaan kita pakai air nggak terlalu hemat-hemat deh. Banyak kan keperluan di rumah ini, nyiram tanaman, mandi, cuci baju, masak. Iya sih Pak, tapi ya mungkin airnya lebih lancar sekarang, makanya lebih hemat. Lancar Bu, tapi irit sampai 10 kali lipat dari biasanya. Kayaknya nggak masuk akal deh. Jangan-jangan ada yang salah dengan meteran air kita Bu. Gak ada yang salah kok Pak. Tapi coba nanti Ibu cek lagi deh. Mendingan sekarang kita makan dulu ya. Ayam gorengnya udah dingin nih. Bu Dewi, kok dari tadi diam aja? Mukanya kusut gitu, ada apa? Ini loh Bu Fitri, tagihan air saya naik terus tiap bulan. Padahal saya pakainya irit. Nggak tahu deh kenapa bisa begini. Hah? Kok bisa naik? Emangnya ada yang bocor di rumah? Udah saya cek semua, nggak ada yang bocor. Keran juga nggak pernah dilupa dimatiin. Tapi tagihan tetap naik. Apa mungkin ada yang pakai air saya tanpa izin? Aduh, jangan-jangan bener tuh Bu. Kadang ada aja tetangga yang suka ngambil air diem-diem. Iya, Pak RW juga bilang gitu. Tapi saya jadi bingung, masa harus curiga sama tetangga? Halo ibu-ibu, ada yang Eke nggak? Lihat nih, Eke bawa teman baru nih. Bang Salih, itu siapa? Kenal ini teman baru Eke, namanya Koko Meong. Kenapa namanya harus ada meongnya sih Bang Salih? Meong? Loh, kenapa suaranya kayak kucing? Soalnya dia nggak bisa ngomong kayak manusia pada umumnya. Dia cuma bisa mengeong kayak kucing. Terus gimana caranya kita komunikasi sama Koko Meong? Nanti Eke bantu terjemahin Bu Fitri. Eke kan ngerti apa yang Koko Meong omongin. Ini serius Bang Salih? Kamu nggak lagi ngerjain kita kan? Ya enggak dong. Terus tadi Koko Meong bilang apa? Bilang halo.
Ya ampun, lucu juga ya. Jadi nama kamu Koko Meong ya? Kalau nama saya Bu Fitri. Bang Salih, kok saya baru lihat dia di komplek ini? Emangnya dia tinggal di mana? Dia tinggal di komplek ini juga, cuma beda blok. Oh, pantas saya baru lihat. Halo Koko Meong, nama saya Bu Dewi. Salam kenal ya. Meong meong meong. Bang Salih, dia ngomong apa? Dia bilang, "Hai, nama aku Koko Meong. Salam kenal juga ya." Aneh-aneh aja. Baru kali ini saya kenal sama orang yang suaranya kayak kucing, tapi jatuhnya jadi lucu, gemesin. Iya Bu, Koko ini spesial. Tapi memang lama-lama ibu-ibu juga bakal ngerti bahasa dia. Ada apa ya sama air ini? Perasaan aku pakai sedikit, tapi kenapa tagihan tetap aja naik? Itu siapa yang ambil air malam-malam gini? Kok itu kayak Bu Anya ya? Coba aku cek deh. Bu Anya, ngapain ibu ambil air malam-malam begini di rumah saya? Bu Dewi, maaf ya, saya cuma minta air dikit Bu buat nyiram tanaman. Soalnya air saya lagi mati. Nyiram tanaman malam-malam begini, Bu? Iya, soalnya tadi siang panas banget Bu. Ditambah saya juga sibuk, makanya baru nyiram tanamannya sekarang. Tapi Bu Anya, kenapa nggak izin dulu ke saya? Saya jadi curiga. Jangan-jangan ibu yang bikin tagihan air saya naik terus ya belakangan ini. Aduh, gimana ini? Bu Dewi udah curiga lagi. Aduh, Bu, saya beneran gak bermaksud ambil air banyak kok. Saya cuma minta sedikit aja, karena air saya lagi mati. Jadi ibu gak perlu curiga gitu sama saya. Iya, tapi kalau begini terus, gimana saya nggak curiga? Tiap bulan tagihan air saya naik, padahal saya merasa nggak boros. Aduh, maaf banget Bu Dewi. Saya janji deh gak akan begini lagi. Saya gak akan ambil air malam-malam tanpa izin dulu ke ibu. Iya Bu Anya, saya bukan yang ngelarang, tapi lebih bagus ibu bilang dulu ke saya, biar saya nggak curiga. Soalnya masalah air ini bener-bener bikin pusing. Iya Bu Dewi, sekali lagi maaf ya. Saya akan lebih hati-hati. Kalau gitu saya pamit dulu ya. Bu Dewi, kenapa sih saya perhatiin kok mukanya masih aja kusut dari kemarin? Saya lagi kepikiran masalah air Bu Wati. Semalam itu ada yang ambil air di keran depan rumah saya. Apa? Ada yang nyolong air di rumah kamu? Iya, soalnya 2 bulan ini tagihan saya naik. Tagihan naik? Kamu udah cek semuanya? Siapa tahu ada pipa bocor atau keran yang gak ditutup rapot. Udah saya cek semua, gak ada masalah sama pipanya, tapi tetap aja tagihannya naik terus. Terus kamu curiga siapa yang ambil airnya? Sebenarnya sih saya curiga sama Bu Anya, tetangga saya. Soalnya semalam dia mau ambil air, tapi pas saya tanya dia nggak ngaku. Bu Anya, beneran dia yang ambil? Nggak tahu juga sih Bu Wati, tapi saya curiga banget sama dia. Saya yakin dia pelakunya, cuma saya belum ada buktinya. Bu Dewi, kalau gitu kamu pasang CCTV aja di depan rumah, biar jelas siapa yang ngambil airnya. Sekarang kan gampang beli CCTV online. Iya, saya kepikiran buat pasang CCTV, tapi kalau pesan online kayaknya lama, sedangkan saya butuh cepat. Kenapa nggak beli ke Bang Salih aja? Dia kan jualan online juga. Katanya semua barang ada di dia, cepat pula. Iya benar tuh Bu Dewi, Bang Saleh emang penjual online. Apa aja ada, dari peralatan dapur sampai barang elektronik, tinggal minta aja. Iya ya, mungkin saya harus tanya ke Bang Salih deh. Semoga aja dia punya stok CCTV yang ready. Nah ini Bu Dewi, CCTV pesanan ibu, pas banget, ready stock. Makasih ya Bang Salih. Ini uangnya, saya memang butuh cepat buat pasang CCTV. Wah, buru-buru amat Bu. Memangnya ada apa sih pasang CCTV segala? Ada masalah ya di rumah? Air di rumah saya sering banget hilang Bang. Tiap bulan tagihan air naik terus. Padahal saya ngerasa udah hemat. Kayaknya ada yang nyuri air dari keran depan rumah saya. Serius Bu, udah ketahuan siapa yang nyolong? Belum, makanya saya mau pasang CCTV biar jelas siapa pelakunya. Tapi saya udah punya firasat, saya curiga sama tetangga saya, Bu Anya. Meong 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 meong. Loh, itu si Koko kenapa Bang? Kok kayak lagi ngomong serius? Ah Bu Dewi, si Koko emang suka begitu. Saya cuma kaget aja, ternyata dia punya ilmu juga. Tadi dia bilang pelakunya yang nyolong air di rumah ibu, ternyata tetangga ibu sendiri. Dan bener dugaan si Koko, pelakunya adalah Bu Anya. Wah, bener juga ya. Saya udah curiga sama Bu Anya dari kemarin, cuma belum punya bukti aja. Makanya saya mau pasang CCTV ini biar jelas siapa sebenarnya yang ngambil air saya. Cocok banget kalau CCTV udah terpasang, tinggal tunggu aja pelakunya ketangkep basah.
Makasih ya bang, dan makasih juga buat Koko. Ternyata si Koko Meong ini sakti juga ya. Ah, tenang aja, malam-malam begini siapa juga yang bakal tahu. Hemat air di rumah sendiri, minta sedikit ke tetangga. Hahaha. Lancar Jaya, lumayan buat ngisi bak mandi besok pagi. Gak perlu bayar mahal-mahal. Ah, ketangkap juga kamu akhirnya. Nih dia nih pelakunya, si Bu Anya. Saya udah curiga dari dulu. Dasar bodoh, kayaknya Bu Dewi ini gak sadar-sadar kalau airnya aku yang curi. Lagian siapa yang bakal nolak? Air gratis nih tiap bulan, cuma tinggal datang tengah malam. Semua beres, gak perlu keluar uang buat bayar tagihan air. Kayaknya dikit lagi bak mandi di rumah penuh deh. Besok pagi gak perlu pusing lagi. Air sekarang mahal, makanya kita harus berpikir cerdas. Aduh, kayaknya ada yang mau keluar. Jangan-jangan Bu Dewi lagi. Aku harus buru-buru sembunyi nih. Loh, kok keran air saya nyala malam-malam gini? Kalau ada yang ngambil air seenaknya begini, nanti ketahuan kok. Udah ada CCTV yang mantau semuanya. Aduh, gawat. Aku harus cepet-cepet pulang nih. Lihat aja besok pagi, semuanya akan terbongkar dan kamu gak akan bisa lari lagi. Pak RW, saya sengaja datang ke sini buat ngelapor. Ini saya sudah pasang CCTV di luar rumah. Nih, saya dapat bukti siapa yang selama ini nyolong air saya. Wah, kok bisa itu Bu Anya ya? Loh, itu bener Bu Anya Pak RW. Saya kenal banget. Itu tetangga deket saya. Kok tega ya dia nyolong air? Padahal rumahnya gede. Masa buat bayar air aja pelit? Gak nyangka ya Buati, rumah besar, gaya hidupnya juga mewah. Tapi kenapa ya dia sampai nyolong air juga? Ini benar-benar di luar dugaan saya. Iya Pak RW, saya juga nggak ngerti. Padahal saya udah curiga dari awal. Makanya saya pasang CCTV. Dan bener aja, malam tadi dia yang datang ke rumah saya buat ambil air. Udah Pak RW, gak usah banyak omong lagi. Kita langsung aja labrak Bu Anya sekarang. Orang kayak dia gak bisa dibiarin gitu aja. Masa nyolong air tetangga? Dia udah malu-maluin satu komplek. Buati, sabar dulu Bu. Saya paham ibu marah, tapi kita harus hadapi ini dengan kepala dingin. Kalau kita main labrak aja, masalahnya bisa jadi tambah besar. Bener Bu Wati, kita harus pikirin baik-baik. Yang penting sekarang kita udah punya bukti jelas. Iya sih saya ngerti. Tapi kan kesel juga Pak RW. Masa kita diem aja sih? Gini aja Bu Dewi, saya sama ibu ke rumah Bu Anya. Nanti kita omongin baik-baik. Siapa tahu dia mau ngaku ya saya masa ini. Tapi kalau dia masih ngeyel, baru dia kita ambil tindakan lebih lanjut. Terus saya ngapain Pak RW? Saya juga nggak mau ya diem aja nunggu hasil. Bu Wati, saya minta tolong ke ibu buat lapor ke kelurahan. Sampaikan masa ini biar ada catatan resmi. Kalau sampai ibu Anya gak mau ngaku, kita udah siap buat lapor ke tingkat yang lebih tinggi. Siap Pak RW, saya langsung ke kelurahan sekarang juga biar masalah ini cepat selesai. Makasih ya Bu Wati, saya juga udah nggak tahan sama kelakuan Bu Anya. Tenang aja Bu Dewi, kita selesaikan masalah ini dengan cara yang benar. Saya yakin Bu Anya bakal mengerti kalau kita kasih tahu dengan baik-baik. Oke, saya ke kelurahan dulu ya Pak RW, Bu Dewi. Nanti kabarin aja gimana hasilnya. Bu Anya, ini bukti kalau kamu nyolong air dari rumah saya. Lihat sendiri baik-baik, ini jelas-jelas kamu. Saya nggak sengaja Bu Dewi. Itu cuma sekali. Waktu itu saya butuh air karena pompa saya rusak. Niat saya baik kok, cuma minta dikit. Sekali Bu Anya, ini bukan sekali. Kita punya bukti kamu udah ngelakuin ini berbulan-bulan. Bu Dewi pasang CCTV karena airnya sering hilang. Ini jelas bukan cuma minta sedikit. Iya, saya pasang CCTV karena curiga. Dan apa yang saya dapat, ternyata tetangga saya sendiri yang selama ini diam-diam nyolong air. Enggak, saya nggak pernah berniat buruk. Saya beneran cuma minta dikit kok. Bu Anya, ini bukan soal niat baik atau buruk. Kamu udah mencuri, apapun alasannya, kita udah kasih kesempatan buat ngaku. Tapi kamu masih mengelak. Apalagi yang mau kamu bantah? Kalian gak ngerti situasi saya. Saya lagi banyak masalah. Gak perlu dibesar-besarin kayak gini. Kalau kalian cuma mau nyalahin, mendingan kalian pergi aja dari rumah saya. Jadi gitu ya, bukannya minta maaf kamu malah usir kita. Baiklah kita pergi, tapi ingat Bu Anya, saya nggak bakal tinggal diam soal ini. Kita cuma selesaikan ini baik-baik. Tapi kalau emang kamu gak mau, ya sudah, terpaksa kita laporin ke pihak yang berwenang. Silakan lapor sana, saya nggak takut. Bu, tadi aku papasan sama Pak RW sama Bu Dewi. Muka mereka nggak enak banget. Mereka bilang saya harus nasihatin kamu. Sebenarnya ada apa sih Bu? Mereka tahu Pak, soal aku yang suka nyolong air dari rumah Bu Dewi.
Kok bisa Bu? Aduh, kenapa nggak cerita soal ini dari awal? Kita kan bisa cari solusi lain. Awalnya aku pikir gak akan ketahuan, tapi ternyata Bu Dewi pasang CCTV. Sekarang semuanya udah kebongkar. Aduh, ini gimana ini sekarang? Malu kita Bu, kalau ini sampai tersebar bisa jadi bahan omongan satu komplek. Aku juga nggak tahu harus gimana, Pak. Mereka udah ngancam mau lapor ke kelurahan. Kita harus cepet-cepet selesaikan ini sebelum jadi lebih buruk. Kamu harus minta maaf Bu, jangan sampai nama kita rusak karena masalah air kayak gini. Iya, Pak, tapi Ibu malu. Gimana kalau mereka nggak mau maafin Ibu? Lebih baik malu sekarang daripada malu selamanya Bu. Kita selesaikan baik-baik sebelum semuanya semakin rumit. Pak, pipanya pecah, Pak. Ya ampun, ini gimana sih? Tutup kerannya Bu, cepat. Udah aku tutup, tapi airnya tetap keluar. Pak, kok bisa kayak gini sih? Aduh, kenapa ya bisa kayak gini? Coba pakai kunci pas, mungkin ada yang longgar. Lihat tuh, air yang dia curi malah balik jadi bencana buat dia sendiri. Harusnya dia tahu apa yang dia lakukan itu nggak baik. Iya Bu Fitri, beginilah kalau kita nggak jujur. Semua ada balasannya. Dia udah lama curi-curi air dari saya, sekarang malah kena batunya sendiri. Ini karma buat Bu Anya yang suka mencuri air orang. Tapi saya sih nggak heran. Orang yang nggak peduli sama tetangga pasti ada ganjarannya. Mungkin ini waktunya dia belajar ya, bahwa semua orang punya batas kesabaran. Kalau kita terus-terusan disakiti, lama-lama kita juga bakal ambil tindakan. Kenapa ini bisa terjadi? Kok bisa sih sampai kayak gini? Entahlah Bu, mungkin ada yang bocor di dalam pipa. Kita segera panggil tukang untuk perbaikinya. Kalau dibiarkan, masalah ini bisa jadi makin besar dan kerusakannya. Hukum karma itu nyata. Kalau dia nggak sadar juga, ya sudah, biarkan saja. Betul Bu Dewi, sekarang dia harus belajar dari kesalahan dia. Udah saatnya dia tahu konsekuensinya. Bu Wati, dengar-dengar Bu Anya sekarang lagi susah ya? Keran airnya bocor tuh. Katanya dia sampai kebingungan kan. Karma tuh buat orang yang suka nyolong. Hohoho, iya tuh nyolong air dari Bu Dewi. Sekarang airnya malah bikin masalah besar buat dia. Kalau udah kayak gitu kan wajar aja. Meong meong. Kok dia ngomongnya gitu? Iya, dia kok ngomongnya gitu. Aneh banget ya. Kenalin Bu Amat, Bu Wati. Dia itu Koko Meong, temennya Bang Sali. Terus kok dia ngomongnya gitu? Koko itu cuma bisa ngomong bahasa kucing, tapi saya bisa ngerti. Soalnya saya udah baca buku Miau Miau. Ini nih buku yang ngajarin saya cara ngerti bahasa kucing. Jadi setiap kali Koko ngomong, saya bisa terjemahin. Buku Miau Miau. Ada ya buku kayak gitu? Kok bisa sih sampai kita bisa ngerti bahasa kucing? Iya Bu Wati, buku ini udah ngasih saya petunjuk untuk terjemahin kata-kata si Koko Meong. Lihat aja, setiap miau-miau itu ada maknanya sendiri. Tadi Koko itu ngomong, dia bilang kalau Bu Anya kena karma, airnya bocor. Tunggu dulu Bu Fitri, saya juga mau coba nih. Kayaknya menarik, biar saya juga bisa ngerti apa yang si Koko omongin. Ini buku apa sih? Semua tulisannya cuma miau-miau aja. Saya nggak ngerti sama sekali. Iya, emang gak semua orang bisa ngerti Bu Amat, tapi lama-lama karena terbiasa juga pasti ngerti. Kalau aja aku nggak serakah, aku benar-benar menyesali semua perbuatanku. Bu Dewi, saya mau minta maaf atas semua kesalahan saya. Yang penting kamu udah belajar Bu Anya, jangan diulangi lagi ya. Iya, saya janji Bu, saya nggak akan mengulangi kesalahan yang sama. Ya udah, kalau gitu ayo kita ke pengajian yuk, biar hati kita makin tenang. Ayo Bu, tapi sebentar ya Bu, saya ambil kerudung dulu.